Baik, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan untuk Astagfirullah. Terus saja. Ya, tenang, tenang. Kalau kamu nggak tenang, nanti kosakata di kepala kamu juga mampet-mampet keluarnya. Ya, sudah. Ya, apa lagi? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah selalu berikan kesehatan dan keistiqomahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kali ini, saya yang akan pimpin doa ya, teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman wasi'a, wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berilah kami pemahaman yang luas, dan amal solih yang diterima. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, pemahaman seperti para malaikat yang dekat, dan hati yang Dekat terbuka dengan seperti siapa? dekat denganmu. Ya udah, jangan dekat aja, nanggung itu kalimatnya. Saya ulangi, ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, pemahaman seperti para malaikat yang dekat denganmu, dan hati yang terbuka seperti orang-orang yang bijak. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya, dengan ya Allah, berilah kami pemahaman yang baik tentang agama, ajarkanlah kami tafsir Al-Quran. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana.
Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan di lidah kami, sehingga mereka memahami ucapan kami. Allahumma tsabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana atmim lana nurana. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithi. Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami sendirian dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Terus, Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. terus, Teman-teman, teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang izhar, izhar, qamari. Sebelumnya kita artikan perkata dulu ya, teman-teman. Izhar artinya jelas, sedangkan qamari artinya bulan. Sehingga enggak. secara istilah Enggak. izhar Enggak usah qamari. pakai, enggak usah pakai kata bulan. Panjang urusannya ntar. Kalau ngomongin bulan nanti matahari, apa hubungannya antara ilhar dengan matahari, dengan bulan? Memang ada penjelasannya. Tapi supaya mempersingkat, tidak terlalu melebar kemana-mana, ilhar saja yang diartikan perkata, kemudian komari itu penjelasannya langsung gini. Sedangkan komari maksudnya adalah al-komariyah. Maksudnya, bukan artinya. Kalau arti itu berarti kita harus bilang bulan. Karena komar itu artinya bulan. Tapi yang dimaksud dengan ilhar komari itu ilhar pada al-komariyah gitu. Kalau ilhar halqi, ilhar pada nun mati atau tanwin. Ilhar syafawi, ilhar pada mim mati. Ilhar komari, ilhar pada al-komariyah. Gitu sasarannya. Jadi nggak semua harus kita artikan perkata. Yang masih nggak ngeribetin pemahaman, kita tetap artikan perkata kayak ilhar syafawi. Itu kan nggak ribet, memang memang penjelasannya nyambung.
Tapi kalau ke bulan ini loh, nyambungnya rada panjang gitu. Kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit? Walaupun memang rata-rata cara yang kita gunakan ini agak ribet memang karena detail dan tersusun gitu ya. Cuma perihal komari nggak usah pakai bulan, langsung aja. Maksudnya adalah al-qamariyah. Sorry guys, aku sambil minum ya. Aku kehausan soalnya. Silahkan, ulangi. Saya ulangi, teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang izhar qamari. Sebelumnya kita artikan dulu perkata teman-teman ya. Bentar. Salah, salah, salah. Ya, saya ulangi. Sebelumnya kita artikan perkata dulu ya, teman-teman. Izhar Il, artinya il, jelas. itu pakai wo, Sedang bukan il. Il pakai wo. il- izhar. Teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang izhar qamari. Hmm. Sebelumnya kita artikan perkata dulu ya, teman-teman. Izhar, Il, izhar arti izhar artinya jelas. Sedangkan maksud dari qamari yaitu al-qamariyah. Sehingga izhar hmm, qamari, il, izhar qamari maksudnya adalah izhar pada al-qamariyah. hmm. Cara membacanya Enggak, yaitu enggak. Ciri dulu. ciri, Mm-mm. Cirinya. Coach kamu siapa? eh, Kanovi, Ustazah. Ah, nanti dibahas lagi. Jadi perlu ada ciri. Aku tambahin ya. Nanti abis itu kita ke muto. Jadi ciri ilhar komari kan sudah nih urutannya tadi kan. Arti kemudian maksud dari komari adalah al-qamariyah. Jadi ilhar komari adalah ilhar pada al-qamariyah. Nah, cirinya langsung di situ. Cirinya lam pada al berada dalam keadaan sukun. Lam pada al. Faham ya Lam maksudnya ya? pada al. Bentar, aku mana pulpenku tadi? Afan Ustazah, di saya putus-putus suaranya. Coba kamu matikan audio. Sinyal saya ya. Matikan sinyal kamu. Matikan sinyal. Matikan kamera. Ustazah, Pen, kiri. Bentar ya. Aku mencari pulpen aku. Ya udah, aku pakai ini aja deh. Coba terlihat layar di tempat teman-teman? Nih aku lagi coret-coret. Apa terlihat? Iya, terlihat Ustazah. Oke. Lagi loading. Oh lagi loading. Aku pikir udah terlihat tulisannya. Jadi pada saat kamu nanti ya, insya Allah, biiznillah, kalau panjang umur sehat, nanti mungkin 2 bulan setelah ini kita akan praktik ngomong sambil nulis. Sekarang ini praktik ngomong dulu. Nanti kalau udah belajar sambil nulis, bicara sambil nulis, nanti kita akan bilang gini, al, kalau kita bahas, sorry ya, aku harusnya nulis cepet, tapi ini pulpen aku kayaknya nggak tahu dia di mana. Al-Qamariyah, misalnya kayak gini. Ilhar ceritanya ya. Ini kalau kamu udah belajar nulis ya. Ilhar Qamari, yaitu ilhar pada Al-Qamariyah. Cirinya lam pada al ber- lam pada al berada dalam keadaan sukun. Jadi lam yang ini maksudnya lam pada al.
berada dalam keadaan sukun. Contohnya, alhamdu dengan a-nya juga berharokat. Atau walhamdu. Nah, dengan kondisi a-nya tidak mendapatkan harokat. Gitu. Jadi, fokus pada lamnya. Lam pada al berada dalam keadaan sukun. Paham ya sampai sini ya? Kalimat lam pada al itu maksudnya ini. Gitu. Bisa dimengerti? Ya, Ustazah. Insya Allah. Ya, nanti belajar nulisnya ntar. Yang penting kamu ngomong dulu. Coba ulangi cirinya. Ciri al-qamariyah yaitu Ciri al-qamariyah yaitu lam pada al berada dalam keadaan sukun. mm-mm, Contohnya pada kata alhamdu atau walhamdu. mm-mm. Huruf lam pada kata alhamdu berharokat sukun. Ya. Begitu pula pada kata walhamdu. Huruf lam dalam keadaan sukun. Itulah al-qamariyah. Nah, Idhar kurang qamariyah. sedikit, kurang sedikit. Karena nih tambahin, karena lamnya dalam keadaan sukun sehingga terdengar jelas L. Itulah alasan kenapa disebut ilhar, karena terdengar jelas L-nya. Maksudnya begitu. Ya, nanti kamu ramu lah. Nanti kamu ramu lagi kalimatnya. Intinya adalah kita udah kasih tahu contoh yang lam sukun dengan A-nya berharokat atau lam sukun dengan A-nya tidak menerima harokat karena diawali huruf sebelumnya. Boleh wa dengan harokat fathah, boleh harokat kasroh misalnya bilhamdi, atau contoh lain utul kitab diawali dhammah gitu kan. Nah, nanti setelah udah contoh pada kata cara baca yang benar, walhamdu lam terdengar jelas L. Itulah kenapa disebut ilhar. Jadi langsung kita ramu tuh kesimpulannya di akhir. Gitu. Jelas ya? Pasti paham sih, Yes. aku yakin. Tinggal belajar diomongin ulang aja. Oke, kita ke Muto dulu ya. Terima kasih Sukma, boleh stay dulu. Tapi kalau ada keperluan lain, kafaratul majelis sendiri ya. Lanjut. Muto silahkan. Baik, Ustazah. Assalamualaikum teman-teman. Masih ustazah aja, padahal udah 15 menit. Dikasih waktu juga. A. A. Hmm. A. Assalamualaikum teman-teman. Dia masih ada sisa-sisa dikit lah ustazahnya. Dikit. Terus, lanjut dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita, jangan teman-teman doang. Emang kamu nggak Iya. butuh? Ya. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita semua, santai, santai Kita. ngomongnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bukan sehat dan bahagia. Bahagia. Jangan gitu nadanya. Ya, Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Selalu, selalu. Selalu sehat dan bahagia. Selalu. Oke. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kamu jangan terlalu kaku ngomongnya. Jangan per kata kamu stop.
Satu kali Ya. ngomong itu lancar. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nadanya gitu dulu. Kayak Hmm. gimana sih kalau kamu denger orang berada dalam keadaan baik gitu kayak Alhamdulillah gitu jangan Alhamdulillah semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nggak gitu. Alhamdulillah. Boleh stop di situ? Tapi setelah itu langsung satu kali bicara aja. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan dibagi lagi. Aduh, panas karena minum air panas. Ayo, lanjut. Diulang maksudnya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Cakep. Kayak gitu. Oke. Terus. Teman-teman, sebelum memulai materi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa pada malam hari ini akan saya pimpin. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah, Engkau yang maha agung. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an Wow, wow, wa tebal, amalan tebal. Wow, warzuqna fahman zuko, wasi'an warzuko, bukan warzuke. warzuqna fahman wasi'an wa amalan salihan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami pemahaman yang luas dan amal yang Engkau terima. Allahumma rzuqna fahman Zuko, nabiyyin. zuko. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rizki berupa pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, pemahaman seperti para malaikat yang sangat dekat denganmu ya Allah, serta kelapangan hati seperti para orang-orang yang bijaksana. Para itu Dengan udah rahmat, banyak orang. Jangan para orang-orang. Orang-orang aja cukup. saya Terus, ulangi, serta kelapangan hati seperti orang-orang yang bijaksana. Dengan rahmatmu, ya Rabb, wahai Zat yang maha pengasih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman yang baik tentang agama. Ajarkanlah kami takwil agar kami paham makna
makna yang tersembunyi dan tak kami pahami. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Min Ya Tuhan, alsinatina, bukan sinatina. Min alsinatina. wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami, sehingga mereka memahami ucapan kami. Allahumma thabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami atas agamamu. Rabbi la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan kami sendirian, dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana, waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami, dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Mau, mau ghairil waladdallin. jangan mag. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ada materi yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Boleh coba Ustaz. Materi apa? Ikhfa bima'nal jadid. Ya, silahkan. Baik teman-teman, Nggak pakai baik. kita lanjut. Teman-teman, kita lanjutkan dengan materi. Malam hari ini, materi yang akan kita bahas adalah ikhfa bima'nal jadid. Ikhfa artinya samar. Bima'na artinya dengan makna. Makna. Kalau udah bahasa Indonesia, jangan ma'na lagi. Itu bahasa Arab kalau pakai ain. Saya ulangi. Bima'na artinya makna. Bima'na pakai Sedang ain. Bima'na itu pakai ain. Dengan makna yang pakai ka. Jangan dengan makna lagi. saya ulangi. Bima'na artinya dengan makna. Sedangkan al-jadid artinya baru. Maka secara keseluruhan ikhfa bima'nal jadid artinya samar dengan makna yang baru. Cirinya adalah apabila ada dua huruf sukun yang bertemu, sukun yang pertama yaitu sukun asli, sedangkan sukun yang kedua yaitu sukun dhoh atau sukun yang didatangkan karena waqaf. Dengan ketentuan, sukun yang pertama bukan huruf mim, nun, mad, dan qalqalah.
Contohnya pada kata faslun. Fasl. Pada contoh ini, sukun pertama terdapat pada huruf shad. Pada huruf, Dan pada sukun huruf. yang Bukan pada huruf, itu ha. Tuh kan, terlihat kamu tuh sangat ustazah banget. Dan itu nggak oke kalau sebagai public speaker. Belajar untuk netral di saat harus netral. Jadi jangan sampai kecampur antara kebiasaan kita ngomong Arab, terus Indonesia kita tuh ke Arab-Arapan. Itu namanya nggak profesional secara bahasa. Ya, budaya bicaranya nggak boleh kecampur. Memang itu PR, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. baik. Saya ulangi. Nah, tuh, Pada saya ulangi, ulangi. Saya saya ulangi ulangi. gimana? Saya Saya ulangi, biasa ulangi. aja. Saya ulangi. Iya, saya ulangi. Cakep. Terus kayak gitu. Jadi kamu belajar, mungkin di otak kamu menganggap, kok aku ngomongnya nggak fasih sih? Iya, karena memang nggak harus Arabi kalau lagi ngomong bahasa Indonesia. Kamu harus Indonesi. Indonesi. Kalau lagi ngomong bahasa Indonesia ya harus Indonesi. Indonesi. Ya, coba Baik, diulang. Ustazah. Saya ulangi. Hmm. Pada contoh ini, sukun pertama terdapat pada huruf shad sukun, Hmm. yang mana sukunnya sukun asli. Yang mana itu nggak boleh kalau dalam public speaking. Yang mana itu, yang mana? No, yang sono no, gitu. Yang mana, di mana. Memang orang Hmm. gak sedikit ya yang menggunakan kata itu ketika lagi Hmm. ngomong di depan banyak orang secara public speaking. Dirasa kayak maafu gitu loh, orang kayak dimaafkan, oh dimaklumkan aja. Tapi kalau secara aturan public speaking itu tidak tepat. Di mana seseorang meletakkan, nah itu benar. Tapi kalau di mana huruf nun ini adalah yang mana kita perlu hadir, yang mana enggak ada yang mana. Gitu. Di mana ya sudah pakainya? Di mana juga enggak. Di mana yang mana? Ya itu, ya itu. Pada huruf ini, pada huruf. Ya, Yaitu. ya itu Baik, atau pada atau dengan keterangan, apapun itulah yang masih aman. baik. Pada contoh ini, sukun pertama terdapat pada huruf shad, Mm-mm, yaitu sukunnya sukun asli. mm-mm, Dan sukun yang kedua terdapat pada huruf lam. Huruf lam yang awalnya berharokat dhammatain dalam kata faslun, dhammatain berubah menjadi sukun karena wakof. ya. Maka pada contoh ini, cara bacanya adalah fasl. Gimana? Fasl. Ah, itu salah tuh cara bacanya. Falsely. Falsely. Jangan Fasl. falsul, jangan falsul, jangan se-nya yang diperjelas. Tapi Hmm. falsely. L-nya itu. Hmm. Lamnya saya. Ya, karena kamu lagi mencontohkan tutorial baca benar. Jangan sampai kamu bacanya salah. Cara baca yang benar. Cara baca yang benar, fasl. Mm-mm. Di mana letak ikhfanya? Nah, ini benar nih. Kalau di mana letak ikhfanya, benar kalimatnya. Terus, Yaitu di antara dua huruf konsonan, yakni sod sukun dan lam sukun. Kita bunyikan vokal e, tapi vokalnya disamarkan. hmm, Jadi bukan fasel, melainkan
Fasl. Jangan terlalu lambat, karena kalau lambat jadi jelas vokalnya. Hmm. Eh, Masih berarti juga nih saya dapat. iya, betul, betul. Masih. Karena memang aku juga PR sih, waktu awal-awal belajar ikhfa bima'nal jadi yang mengurang, mengurangi suara vokal itu tuh memang Mm-mm. nggak mudah ya. Hmm. Eh, di mana letak ikhfanya? Ada pada huruf vokal yang terselip di antara dua konsonan. Kalau tadi kan kamu bilangnya di mana letak bunyi, di mana letak ikhfanya? Ada di antara dua konsonan. Itu tuh orang masih, hah? Emang kok tiba-tiba di antara dua konsonan? Emang ada apa di sana? Jadi tuh Iya. kasih dulu pengantar bahwa konsonan ketemu konsonan tuh nggak bisa dibaca. Pasti ada terdengar bunyi vokal sedikit yang menjembatani. Nah, sampai di situ baru kamu bilang, di mana letak ikhfanya di bunyi vokal itu. Kalau tadi tuh belum ngasih tak, kamu agak telat ngasih tahu vokalnya. Udah di akhir baru kamu bilang ada huruf vokal di situ, huruf gitu kamu bilang kan. Setelah kamu udah bilang ikhfanya ada di antara dua konsonan, kamu bilang gitu. Jadi ini tuh Ber- poinnya sudah benar. Posisi runutnya aja. Baik. Berarti vokalnya dulu yang disebutin ya Ustaz. Iya, betul. Sama PR kamu ya, untuk Indonesianya harus murni Indonesia. Baik Ustaz. Oke. Oke. Muto usianya berapa? 28 Ustaz. Oke. Jadi pada saat menjelaskan ikhfa bimanal jadi ini kan materi yang jarang juga orang bahas ya. Dan aku Iya. lihat kamu udah bisa menjelaskan dengan cukup baik dengan beberapa catatan tentunya ya. Alhamdulillah lah. Paling itu sih yang aku pengen apresiasi. Eh, Semoga panjang umur di lembaga ini supaya terus berkembang kita benahi yang masih kurang-kurang itu ya, biar lebih oke. Sudah bagus aplikasi public speakingnya pun jangan berhenti belajar gitu. Karena teori terus berkembang dan manusia juga berkembang, karakter mereka harus dipelajari. Kita juga harus kreatif mengembangkan metode-metode yang ada supaya cocok ya, karena beda orang beda pendekatan. Muto, makasih ya. Udah berapa kali sesi sama aku? Sama Ustazah